Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Randy Kurnia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan progres TA saya yang berjudul Pusat Pertunjukan Seni. Pembimbing saya Dr. Anda Sri Astuti. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu Pusat Pertunjukan Seni. Latar belakang pada proyek ini yaitu Cianjur merupakan salah satu kabupaten Jawa Barat yang memiliki masyarakat terbilang beradab dan berbudaya. Terdapat banyak kesenian yang ada di Kabupaten Cianjur. Contohnya, misalkan seni Cari Jaipong, seni Pupu, seni Tembang, seni Cianjuran, wayang, drama, dan teater. Nah, ketika ada sebuah karya seni, timbullah suatu permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Di sini saya udah merangkum 3 permasalahan. Yang pertama yaitu belum adanya fasilitas pertunjukan seni yang mumpuni di Kabupaten Cianjur. Yang kedua, terbengkalainya kesenian daerah di Kabupaten Cianjur. Yang ketiga, kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengembangkan kesenian daerah di Kabupaten Cianjur. Nah, maka dari masalah ini saya akan mengadakan pembangunan proyek yang berjudul Pusat Pertunjukan Seni, yang mana ini bertujuan untuk mewadahi kreativitas seniman di daerah Cianjur itu sendiri. Nah, pusat pertunjukan itu apa? Pusat pertunjukan itu adalah suatu pusat sarana atau tempat untuk mempertunjukkan sebuah karya seni yang melibatkan individu atau kelompok serta ditonton oleh banyak orang secara langsung. Nah, kalau misalkan kita buatkan secara detailnya, misalkan kita ambil dari contoh seniman dulu, kemudian seniman itu mereka berkarya, setelah berkarya mungkin mereka harus ada ungkapan gitu. Nah, ungkapan ini di mana? Tidak ada tempatnya untuk mengungkapkannya. Ketika seniman udah membuat karya, ketika karya itu tidak dipajang, bukan suatu kebanggaan bagi seniman, tetapi seniman harus mempertunjukkan kepada orang banyak bahwa kita punya seni. Nah, wadahnya di mana? Nah, Cianjur belum punya wadahnya, makanya saya buatkan pusat pertunjukan seni di daerah Cianjur itu sendiri. Oke, tujuan pembangunan untuk apa? Yang pertama, untuk menambah fasilitas daerah yang berfungsi sebagai sektor pengembangan kebudayaan di bidang kesenian. Yang kedua, untuk mempertahankan kesenian daerah yang sebelumnya hampir terlupakan oleh masyarakat Cianjur. Yang ketiga, untuk meningkatkan antusiasme dalam kesenian daerah di Kabupaten Cianjur. Baiklah, kita lanjutkan ke data proyek. Menurut hasil survei yang saya lakukan dan juga beberapa peraturan daerah yang saya analisis gitu terkait misalkan KDB yang mana di sini KDB daerah Cianjur itu 60% sampai 80%. Kemudian KLB-nya maksimal 10 lantai. Kemudian KDH-nya 20%, GSB-nya 3 meter ya. Baiklah, pada detail proyeknya yaitu judul proyek Pusat Pertunjukan Seni, yang kemudian tema proyek yang saya kerjakan yaitu neo vernakular. Yang ketiga, jenis proyek itu fiktif. Pemilik proyek pemerintah, lahan luas yaitu 1,5 hektar. Yang mana proyek ini berlokasi di Jalan Bandung nomor 61 Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Luas bangunan yang udah saya analisis yaitu 0,8 hektar. Kemudian kita membahas langsung ke tema proyek vernakular. Kita ambil dari 3 aspek yang penting. Yang pertama, tradisional, yaitu mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan terhadap proporsi yang lebih vertikal. Kemudian dari aspek budaya, bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan, termasuk iklim setempat yang diterapkan dalam bentuk. Kemudian kita dari modern, pemilihan menggunakan teknologi, bentuk ide yang relevan dengan program konsep arsitektur hubungan masa depan, yaitu mempertimbangkan antisipasi kondisi yang akan datang. Baiklah, kami juga di sini sudah melakukan studi banding dari beberapa tema sejenis gitu. Yang pertama, saya mengambil beberapa kesimpulan, tapi untuk disimpulkan saya simpulkan menjadi 3 macam di sini yang saya ambil, yaitu bangunan bergaya desain mengarah ke lokalitas budaya. Kemudian terdapat fasilitas yang mewadahi dan memberikan edukasi terkait simpul budaya yang harus dihargai. Kemudian yang ketiga, bentuk bangunan memberi kesan menarik sehingga memberikan kesan khas budaya secara visual. Kemudian saya juga udah menganalisis lokasi site sekitar juga, yang mana lokasi site ini
Yang dipilih berada di Jalan Raya Bandung nomor 41 Ciranjang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lanjut ke potensi view-nya. Untuk sementara saya sudah survei. Yang pertama ini arah ke depan mengarah yaitu jalan raya. Ini jalan raya 2 arah Cianjur Bandung, dan ini adalah jalan satu-satunya akses dari Cianjur menuju Bandung atau sebaliknya. Kemudian untuk view di belakangnya yaitu pesawahan, karena memang Cianjur memiliki terkenal dengan padi, dan ini pesawahan Cianjur yang bisa kita lihat di gambar. Kemudian sirkulasi. Nah, sirkulasi di jalan raya ini 2 arah antara kiri kanan ya. Ini jalan utama, jalan satu-satunya. Bahkan sebelum adanya jalan tol, Cianjur adalah jalan satu-satunya akses dari Bandung mengarah ke Jakarta atau sebaliknya. Kemudian lingkungan sekitar. Nah, setelah saya survei di lingkungan sekitar ada yang di seberang site ini terdapat beberapa ruko. Ini perusahaan-perusahaan swasta. Kalau dianalisis ini perusahaan kelas menengah. Kemudian di sampingnya ada PT Sri Kandi Diamond Motors, yang mana ini perusahaan yang menengah ke atas. Kemudian di samping kiri juga ada kantor pemerintahan, yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan, dan juga gedung Kopri Cianjur. Kemudian prasarana yang ada di sekitar lokasi saya kita ambil dari radius 2 km. Yang pertama kita lihat ada Ramayana, ini pusat perbelanjaan satu-satunya di Cianjur. Kemudian kalau misalkan dari komersial juga masih ada center handphone terbesar juga. Kemudian ada Indomaret, banyak sekali. Kemudian juga ada pusat kuliner, ini warung nasi alam Sunda, dan juga beberapa khas daerah Cianjur. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari sektor pendidikan juga ada Universitas Surya Kencana. Kemudian juga ada Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur. Untuk rencana tapak kita bahas dulu dari zoning pada lokasi tapak ini. Yang pertama kita ambil paling depan dulu. Ini area publik. Saya alokasikan untuk area publik. Kemudian di bagian tengah yang memanjang ini saya alokasikan untuk semi publik. Kemudian di belakang ini khusus untuk area private. Kemudian rencana tapak ini tata letaknya sudah saya perencanakan, terdapat dari area hijau dan juga area lobby, kemudian entrance-nya di mana area parkir juga, area pertunjukan, area komersial, dan kantin juga, tempat makan, area ibadah, area pengelola, dan juga utilitas sudah saya rencanakan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan terkait progres sidang 1 di tugas akhir Universitas Komputer Indonesia jurusan arsitektur. Terima kasih kepada yang terhormat para dosen sudah mendengarkan, dan juga teman-teman sekalian sudah mendukung saya terkait tugas akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.